Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 3 Oktober 2020 berjudul Di Bilik yang Maha Kudus. Ayat inti kita terambil di dalam Ibrani 10 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Mari kita ikuti penjelasannya. Pelajaran mengenai tempat kudus adalah kunci yang membuka rahasia kekecewaan pada tahun 1844. Pelajaran itu membukakan kepada pendengar suatu sistem kebenaran yang lengkap, yang berhubungan dengan secara otomatis menunjukkan bahwa tangan Allah telah menuntun pergerakan Advent yang besar itu dan menyatakan tugas-tugas sekarang sebagaimana dijelaskan kedudukan dan pekerjaan umatnya. Sebagaimana murid-murid Yesus setelah malam yang mengerikan penuh penderitaan dan kekecewaan itu bersukacita bila mana mereka melihat Tuhan. Demikianlah mereka sekarang bersukacita. Mereka yang memandang dengan iman kepada kedatangannya yang kedua kali. Mereka telah menantikan kedatangannya dalam kemuliaan untuk memberikan upah kepada hamba-hambanya. Sebagaimana pengharapan mereka dikecewakan, pandangan mereka kepada Yesus hilang, dan bersama Maria di makam itu mereka berseru, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Yohanes 20 ayat 2. Sekarang di bilik yang maha kudus, sekali lagi mereka melihatnya, imam besar mereka yang kekasih, segera akan muncul sebagai raja dan pelepas mereka. Terang dari tempat kudus menyinari masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Mereka mengetahui bahwa Allah telah memimpin mereka oleh pemeliharaannya yang tidak pernah salah. Seperti murid-murid yang pertama, walaupun mereka gagal mengerti pekabaran yang mereka bawa, namun pekabaran itu adalah tepat. Mereka tidak menggenapi maksud Allah dalam menyiarkan pekabaran itu. Dan usaha mereka tidak sia-sia dalam Tuhan. Pengharapan timbul kembali. Mereka bergembira dengan sukacita yang tak terkatakan dan penuh kemuliaan. Baik nubuatan Daniel 8 ayat yang ke-14 sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar, maupun pekabaran malaikat pertama. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Keduanya menuju kepada pelayanan Kristus di bilik yang maha kudus, kepada penghakiman, pemeriksaan, dan bukan kepada kedatangan Kristus untuk menebus umatnya dan kebinasaan orang jahat. Kesalahan bukan pada perhitungan masa-masa nubuatan, tetapi pada peristiwa yang terjadi pada akhir 2300 hari itu. Walaupun oleh karena kesalahan ini orang percaya telah menderita kekecewaan, namun semua orang diramalkan oleh nubuatan, dan semua yang dijamin di dalamnya dengan dukungan Alkitab telah terlaksana. Pada saat itu, pada waktu mereka menangisi kegagalan pengharapan mereka, peristiwa yang telah diramalkan oleh pekabaran itu sudah terjadi, dan yang harus digenapi sebelum Tuhan datang untuk memberi upah kepada hamba-hambanya. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 443 dan 444. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini dapat menuntun dan menguatkan iman percaya kami, untuk kami tetap percaya dan hidup setia kepada Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa bagi para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan curahkan kepada mereka, agar dapat menjalankan pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya. Lebih daripada itu, khusus kepada orang-orang yang terinfeksi wabah corona. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja-Mu ya Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, lindungi dan pelihara mereka, curahkan Roh Kudus-Mu kepada mereka, agar mereka tetap memiliki semangat di tengah pandemi ini untuk melayani umat-umat Tuhan. Hamba menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah dan semua anak didik ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Engkau lindungi dan pelihara mereka Bapa, agar mereka juga terbebas dari wabah corona. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan juga saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau lindungi dan pelihara mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka juga. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di pagi hari ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, biar mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Hamba juga berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat dan titah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah, yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana telah ku pandang wajah Rajaku, yang tak mati gantiku, bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga